Saya kira proses persidangan yang melelahkan 8 bulan sudah selesai. Proses menghadirkan saksi, ahli, fakta, pihak saya, pihak Hotman sudah selesai. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa poin. Pertama, saya menghargai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah, subsidi 4 bulan. Tetapi putusan tersebut menurut saya sangat tidak relevan dengan perbuatan saya. Kenapa saya katakan tidak relevan? Karena disebut di situ saya bersama-sama dengan terdakwa Iklim Hakim. Dan Iklim Hakim dihukum 6 bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan. Denda 100 juta. Bagaimana ceritanya seorang pengacara yang menerima kuasa dan sudah diakui dia sebagai klien saya di persidangan itu, diakui juga ada perbuatan pelecehan itu, dia lebih ringan dari saya. Tapi saya bisa memaklumi mungkin Ibu Ketua Majelis Pak Dian Erdianto, Hakim Anggota, Pak Sabungan Siralahi Hakim Anggota, Ibu Ketua Ibu Sofia Tabunang, ya mungkin masih ada rada-rada agak marah ke saya karena kejadian 6 Februari 2025 yang lalu. Maka saya maklumi. Karena itu saya dengan tim hukum dan keluarga memutuskan melakukan upaya hukum banding. Dan banding sudah disampaikan dan Rahman sudah memproses. Ya, putusan banding dari Hakim Pengadilan Tinggi DKI. Saya berharap putusan nantinya memberikan keadilan kepada saya. Karena kasus ini adalah kasus remeh-temeh, kasus yang bukan tindak pidana korupsi, bukan tindak pidana perdagangan orang TPPO, bukan juga tindak pidana pencucian uang TPPU, dan bukan juga penganiayaan berat, pembunuhan, dan atau terorisme. Tapi saya sadari sebagai seorang public figure, maka inilah konsekuensi dari seorang public figure yang apapun tindakannya akan menjadi perhatian masyarakat. Saya pada kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf yang ketiga. Yang ketiga, kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kepada Ketua Komisi Judisial Republik Indonesia, kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung, kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Ketua PN Jakarta Utara, dan kepada Ketua PT Ambon, jika tindakan saya dan Saudara Firdaus telah mencoreng lembaga peradilan. Saya berharap di tingkat banding dan atau kasasi saya bisa dibebaskan. Apalagi ini
tidak ada niat untuk melemahkan dan atau menghina lembaga. Adapun laporan polisi biarkan berproses dan itu biar penegak hukum yang memprosesnya. Kemudian surat permohonan saya itu baru juga disampaikan tadi. Ini surat tadi. Ini yang ketiga kali surat permohonan maaf dan minta pembekuan BAS dicabut untuk diaktifkan kembali berita acara sumpah saya. Jadi 3 kali ini saya berharap mari kita saling mendengar, saling memaafkan, karena masih banyak urusan penegak hukum dan negara ini yang lebih berat daripada persoalan saya. Yang ketiga, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan, Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen Pak Reza Mantovani, Bapak Ketua Pengadilan, Ketua atau Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Jika sikap saya tersebut dianggap sebagai sebuah pembangkangan, saya berharap pada kesempatan ini saya bisa dimaafkan, karena keberangkatan saya semata-mata untuk berobat. Setelah dari Jakarta ke Pineng, saya harus terbang ke Medan, karena memang yang menangani saya dokter kemarin di Medan, di Meta Medika, dan Bapak Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sedang menangani pasien di Medan. Jadi ada 2 kepentingan saya di Medan. Pertama, untuk koordinasi dan konsultasi kepada dokter yang menangani saya di Medan, yang selama saya pertigukan beberapa kali. Yang kedua, saya bertemu dengan Dr. Terawan. Dan